General Timeless Reading barengan sama Oracle Card Indonesia. Kali ini kita bakalan menuju ke teman-teman Libra. Ada apa sih ini ya buat kalian semua? Temanya kali ini adalah rahasia-rahasia apa sih yang selama ini ya seseorang tuh belum sanggup ungkap sama kamu, tapi sebenarnya udah mau bilang nih gitu kan ya. Apa sih ya, kita bakal lihat di readingan kali ini ya, dan semoga bacaan ini bisa membuat kalian jauh lebih baik lagi ya. Kita sharing is caring ya. Oke, teman-teman. Right. Anytime kalian mau dengerin boleh ya dengan senang hati. Dan buat teman-teman semua, kalian boleh klik di description, ada link untuk kalian menuju ketiga channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, which is ya yang paling akhir, yang ketiga, yang paling grace adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy, dimana ya ini adalah audio sound therapy yang bisa kalian dengerin berulang-ulang secara konsisten dan pasti akan bermanfaat banget. Apa sih Kak itu? Silahkan kalian kepoin sendiri aja ke sana ya. Oke, teman-teman, kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya, sama seperti biasanya, cerita 1, 2, dan 3. Kalian boleh banget pilih ceritanya ya, tapi boleh juga kalian dengerin 3-3-nya. Seneng malahan ya didengerin 3-3-nya. Siapa tahu ternyata 3-3-nya tuh ceritanya kamu semua. Ya, dengerin dengan vibes yang positif ya, supaya outcome-nya pun kehidupan kalian juga pastinya jadi positif. Amin ya. Okay, Libra, still in this channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I replay with a beautiful word for you. Oke, kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Apa sih rahasianya yang kepingin dia buka ya teman-teman ya, kepingin banget dia buka tapi ya mungkin masih belum ibaratnya sempat gitu ya untuk dia buka. Bahwa selama ini dia tuh mengamati banyak sekali hal-hal yang ibaratnya yang kamu tuh nggak tahu, dan dia tuh ibaratnya mau ngomongin gitu loh semua hal yang dia ngerti dari hasil pengamatannya dia yang diem-diem dari sana ya, dari sini. Jadi dia dapat apa gitu kan ya, dia mau bilang sama kamu. Dia dapat apa dari yang grup ini, dia bakalan dapat gitu ya, seperti ini. Jadi dia adalah tipe orang penganalisa ya teman-teman ya. Jadi dia mau sharing gitu apa yang dia dapat. Ini kayak spy gitu nggak sih ya? Dia kayak spy gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, kita lihat di sini menyangkut apa sih ini ya, dan tentang siapa? Tentang siapa? Ayo coba ya. Kalau misalkan dilihat ini lebih ke lingkungan ya, lingkungan yang kayak di depannya baik ya, terus di belakang itu jadi kayak nggak baik gitu loh teman-teman ya. Yang di depannya baik sama kamu ya, tapi di belakang tuh jangan kayak ngomongin gitu, bener-bener manipulatif banget gitu. Nah, tentang hal-hal yang sifatnya manipulasi ya teman-teman ya. Oke, kita lihat siapa sih dia ya, siapa dia, apa hubungannya dia sama kamu, orang yang spy ini, spy ya. Ini orang ya sebenarnya kalau misalkan dibilang logis ya, dia orang yang mungkin kerja sama kamu juga bisa ya, atau bersama dengan kamu, atau mungkin adalah orang yang jelas ini kalian punya batasan ya teman-teman ya, punya batasan secara formal ya, secara formal punya batasan. Jadi kemungkinan besar dia melapor nggak sih sama kamu ya, seperti itu. Wah, kayak apa, kayak intel dong ya. Ya, jadi seperti itu. Kadang-kadang kita punya orang kepercayaan atau tangan kanan atau apapun yang kayak nggak kelihatan gitu kan ya, tapi berusaha untuk mengamati segala sesuatu hal dan memberikan laporan gitu bahwa keadaannya sebenarnya adalah seperti ini ya, seperti itu. Oke, kita lihat yang selanjutnya ada The Fire Within ya. Ini adalah tentang kalian udah lama kenal apa belum? Udah banget, bahkan dia tuh kayak ngerti banget ya kamu tuh kayak apa, kayak gimana ya, seperti itu. And then kalau kita lihat di sini ciri-cirinya dia adalah tipikal orang yang nggak bisa dikontrol atau diatur sama orang lain. At least kalau menurut dia adalah sesuatu yang benar, maka hayu ya kita bersama. Tapi kalau menurut dia nggak benar, dia nggak bakalan teman-teman ya. Jadi ini orang yang nggak bisa dipengaruhi sama orang lain. That's why ya mungkin kamu tuh yakin sama apa yang dia omongkan, karena dia bukan tipikal orang yang bisa dipengaruhi sama orang lain gitu. Jadi hasil dari pengamatannya ini ya pasti jauh lebih jernih gitu ya, seperti itu. Lalu
pernah berada di masa-masa yang gelap banget ya. Jadi kalau misalkan dia tuh udah nggak suka sama orang, teman-teman ya, dia bakalan kelihatan banget gak suka ya. Bukan tipikal orang yang bisa beramah tamah kalau nggak suka sama orang atau nggak nyaman dengan orang lain ya, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan pekerjaan ya udah gitu, artinya ya udah memang tanggung jawab dan memang harus diselesaikan ya gitulah ya gitu. Traumanya banyak teman-teman ya, traumanya banyak, hal-hal yang mungkin yang pernah dilakukan dia, hal-hal yang kurang baik mungkin juga pernah ya, seperti itu. Lalu kita lihat ada progress, orangnya slow but sure ya, jadi bener-bener pelan-pelan tapi pasti gitu. Kalau ngadepin sesuatu hal nggak suka yang pecicilan ya, tapi tenang banget orangnya ya. Seperti ini, tipikal orang yang cukup introvert ya, cukup tertutup. Nah, apa yang sebaiknya mesti dilakukan sama kamu? Belajar beradaptasi ya. Kalau misalkan denger nih misal ya cerita tentang lingkungan sekitarnya yang seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu ya, jangan langsung ditelan mentah-mentah teman-teman ya, tapi diproses dulu ya, diproses dulu sehingga bisa tahu yang sebenarnya tuh kayak gimana ya, dirunut dulu. Jadi laporan masuk boleh, tapi tetap harus diolah sehingga tidak yang namanya subjektif gitu, tapi lebih bisa objektif ya. Belajar beradaptasi, jangan langsung dikasih laporan terus langsung marah gitu ya, langsung dikasih tahu langsung marah gitu ya, enggak sih. Belajar beradaptasi, karena bagaimanapun ya analisis seseorang adalah dari sudut pandangnya seseorang tersebut ya. Oke, kita lihat untuk yang kedua ada Charity, rahasia yang dia buka, yang akan dia buka atau yang dia pengen buka sama kamu adalah tentang apa yang sudah dia berikan selama ini kepada seseorang, teman-teman ya. Menyangkut tentang siapa dan apa dan kayak gimana, tentang orang yang udah dikasih, ibaratnya ya, dia merasa bahwa dia udah memberikan segala sesuatu hal sama orang ini gitu kan, tapi orang ini nih malah nyari salahnya dia terus gitu loh teman-teman ya. Jadi kayak ya akhirnya dia buka rahasianya bahwa ini loh, aku tuh selama ini tuh udah ngasih dia tuh ini ya kayak gitu, tapi nyatanya kok dia bilangnya sama orang lain kok begini ya, lain daripada yang lain. Nah ini ya, jadi rahasia-rahasia yang sebenarnya tentang apa yang sudah dia berikan kepada seseorang yang lain tersebut. Nah, kita lihat ya siapa dia, apa hubungan kamu dengan dia. Ini kalau dibilang orang dari masa lalu ya, orang masa lalu, orang yang bolak-balik ketemu sama kamu lagi gitu kan. Kalau misalkan sama orang lain ya dia memberi ntar jatuhnya kalau misalkan pas berduka gitu kan, pas yang susah-susah baliknya sama kamu lagi teman-teman ya. Ini hubungan kamu dengan dia. Nah sekarang kita lihat kalian udah lama kenal apa belum. Ini kalau misalkan dilihat dari 3 kartu ini aja udah kelihatan banget ya, udah lama kenal ya kalian ya. Kita lihat langsung ke ciri-cirinya dia, boleh kan ya. Ciri-cirinya dia ini orangnya kalau dibilang secara finansialnya mapan ya teman-teman ya. Jadi makanya banyak orang yang deket sama dia gitu kan, dia mendekati lebih tepatnya ya, hanya untuk memanfaatkan dan sebagainya ya. Karena memang hidupnya segampang itu, segampang itu. Lalu orang yang perubahannya sangat banyak ya. Dulu mungkin biasa, sekarang luar biasa. Dulu mungkin ya kalau dibilang cerita ini adalah cerita tentang itik buruk rupa yang pada akhirnya bertransformasi menjadi seorang menjadi angsa yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi transformasi secara fisik ya teman-teman ya, jadi menarik. Jadi kalau kita bilang ganteng atau cantik itu kan relatif ya, tapi kalau menarik itu kan ya luas ya teman-teman ya, karena menarik menurut seseorang itu kan beda ya, masing-masing punya ini ya masing-masing. Jadi ya kalau dibilang ini perubahan yang dia alami, pengalaman hidupnya dia juga cukup banyak ya, banyak sih transformasi yang dia alami. Pejuang, dia tuh pekerja keras. Terus kalau misalkan mau apa atau kayak gimana, dia akan berusaha untuk mendapatkan dengan cara berusaha lebih maksimal seperti
seperti itu. Orangnya kalau dibilang introvert sebenarnya lumayan ya, tadinya introvert tapi dia berusaha untuk bisa jadi extrovert. Lalu apa yang sebaiknya mesti dilakukan sama kamu? Logis teman-teman, logis. Kamu tentunya nggak mau jatuh ke lubang yang sama, right? Jadi kalau misalkan on off, bolak-balik dia melakukan kesalahan yang sama pula. Dan kalau misalkan ntar udah yang namanya dari sana dia nggak dapet, terus balik lagi ke kamu, kira-kira bagaimana? Apakah kamu mau ya mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya terluka lagi ya? Seperti itu, oke? Sekarang kita bakal lihat untuk yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya ada rilis ya. Rilis ini apa sih yang bakalan dia buka? Tentang masa lalu, tentang traumanya dia, tentang kesulitan dalam hidupnya dia yang sampai sekarang pun masih belum bisa dia lepaskan ya, masih kebawa gitu loh teman-teman ya. Menyangkut apa? Tentang siapa? Menyangkut tentang seseorang yang kayak pergi begitu aja ya, ngeghosting dan nggak jelas gitu rimbanya itu ada di mana ya. Seperti ini. Lalu siapa dia ya? Apa sih hubungannya sama kamu? Oh, orang yang selama ini mungkin kamu lindungi atau dia melindungi kamu ya teman-teman ya. Jadi ini ada the protector, ini adalah seorang pelindung ya. Seperti itu. Mungkin aja kalian lagi PDKT atau pendekatan ya, atau mungkin lagi deket ya teman-teman, bisa jadi seperti itu. Kita lihat ya untuk kalian udah lama kenal belum ya? Belum lama banget teman-teman ya. Kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Orangnya agak sedikit hati-hati, agak sedikit tricky ya teman-teman ya. Kalau dibilang tricky agak sedikit berada di satu situasi dan kondisi lingkungan yang toksik atau manipulatif mungkin ya, menyebabkan dia harus survive kan ya. Jadi ya kalau dibilang dia tricky ya, tricky, tidak bermaksud menjudgment seseorang teman-teman ya. Tapi kalau misalkan di kartu ini kan ya, sifat-sifat dari gambar ini ya seperti apa, kira-kira kalian udah pada tahu. Jadi hanya membaca teman-teman ya, membaca. Ada yang nggak terima kadang-kadang kan ya, padahal cuma dibaca doang nih, dibaca ya. Ya, makanya selalu diingatkan untuk apa sih? Ya, untuk mendengarkan dengan vibes yang positif. Supaya apa? Supaya jadinya positif juga outcome-nya ya. Right, jadi tricky tidak selalu harus hal yang negatif. Kadang-kadang seseorang butuh suatu hal yang tricky untuk dia bisa memikirkan peluang-peluang atau cara-cara yang mungkin nggak kelihatan gitu loh ya, tapi dengan kemampuan atau intuisi ya, tricky yang maksudnya dia miliki ya, dia bisa survive ya as long as itu tidak yang namanya membuat orang lain terluka, tidak membuat orang lain rugi, tidak membuat diri sendiri juga terluka ya, kenapa tidak gitu. Tapi kalau misalkan trikinya ini sampai manipulatif gitu kan, sampai membuat orang lain itu hidupnya gak karu-karuan, nah ini dia yang kurang baik ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini ada passion ini adalah sebenarnya orangnya cukup sabar, cuman dia itu ledakan-ledakan emosi di dalam itu luar biasa teman-teman. Kelihatannya tenang ya, tapi padahal emosinya tuh naik turunnya luar biasa banget. Introvert ya, tipikal orang yang cukup introvert banget, tertutup ya. Dan ya kalau dibilang traumanya banyak banget ya, tadi di depan juga udah kelihatan gitu kan ya, traumanya banyak, pengalaman-pengalaman yang menyedihkan atau menyakitkan juga cukup banyak ya, seperti itu. And then dia kuat karena banyak trauma, banyak hal-hal yang menyedihkan ya dalam hidupnya dia. Lalu apa sih yang sebaiknya dilakukan sama kamu ya? Ada perubahan-perubahan yang mungkin ya sebaiknya dilakukan gitu. Jadi kalau misalkan mau bersama ya, ibaratnya itu sembuhkan dulu lukanya teman-teman ya, biarkan dia menyembuhkan lukanya, kasih waktu dia untuk menyembuhkan lukanya. Jangan ya berusaha untuk kamu menyembuhkan lukanya. Karena apa? Karena semakin kamu ingin menyembuhkan lukanya, semakin lukanya akan lebar teman-teman ya, dan belum tentu gitu ya akan jauh lebih kuat kalau misalkan dia sendiri yang memutuskan untuk
ya, menyembuhkan lukanya. Ketika lukanya nanti sudah kering, ketika nanti lukanya sudah bisa dia atasi ya, kalau misalkan mau berhubungan ataupun mau membuka lembaran baru dengan kamu, nah itu adalah saat yang tepat gitu, daripada nanti terus-terusan ngebawa-bawa ya masa lalunya, sakitnya ya ke hubungannya kalian yang baru. Nah itu bakalan menyakitkan juga, menyakitkan buat dia dan menyakitkan buat kamu pastinya seperti itu. Oke, right, teman-teman, ini 1, 2, dan 3 ya buat teman-teman semua, teman-teman Libra dimanapun kalian berada. Semoga bacaan ini bisa jadi preferensi atau referensi ya buat kalian semua yang mendengarkan. Dan untuk teman-teman yang pingin banget merilis trauma-trauma yang mungkin ada ya, masih ada di dalam diri kalian, emosi-emosi yang kurang baik ya, emosi-emosi yang negatif ya, silahkan kalian main-main ke channel Oracle Card Indonesia yang ketiga, teman-teman. Oracle Card Indonesia Sound Therapy untuk kehidupan yang pasti jauh lebih baik. Oke, ya. Kita jumpa lagi di next timeless general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.